Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel dengan judul Physiotherapy Management of Global Delay Development Case by Providing Neurodevelopment Treatment Case Report. Next. Kemudian topik pembahasan saya yang pertama itu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Jadi pada artikel ini kita akan membahas GDD. GDD itu apa? Global Delay Development, yang artinya itu kegagalan atau perkembangan pertumbuhan pada anak yang berdasarkan usia. Biasanya meliputi keterampilan motorik kasar, halus, bicara, bahasa, kognitif, personal, sosial, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Data negara maju, keterlambatan pertumbuhan mendapatkan 10-15% dan 1-3% itu pada anak di bawah usia 5 tahun. Di Indonesia, melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak atau SDI-DTK di RSUP Dr. Sarjito pada anak usia 0-5 tahun dengan melihat data dari Rekamedik tahun 2016-2018 didapatkan hasil bahwa sejumlah 57 anak itu mengalami tumbuh kembang, kegagalan dalam pertumbuhan kembang gitu. Jadinya bisa disimpulkan bahwa 11,9% mengalami kelainan tumbuh kembang. Nah, salah satunya itu dari anak-anak tersebut adalah Global Delay Development atau GDD. Next. Kemudian metode. Next. Nah, metode pada artikel ini menggunakan case report yang dilakukan di klinik terapi YPAC Profesor Dr. Soeharto Surakarta pada anak berusia 4 tahun, dan wali dari anak tersebut mengeluhkan anak tersebut tidak bisa berdiri dan berjalan pada usia 3 tahun 10 bulan. Next. Kami menggunakan screening atau tesnya itu SOTR. SOTR itu untuk mengukur kemampuan otot. Kemudian IMFCS untuk mengukur kemampuan fungsional, dan DDST atau untuk mengukur tumbuh kembang anak. Kemudian intervensi yang kami gunakan adalah NDT, Neurodevelopment Treatment, massage, dan latihan berjalan. Pada NDT ini kita itu mengajarkan bagaimana cara mengajarkan kepada anak dengan cara kayak menstimulus otaknya, bagaimana cara duduk berdiri, terus berjalan yang baik bagaimana, dan sebagainya. Next. Oke. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan, hasil evaluasi dari SOTR tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan keterangan dari SOTR. X itu berarti kemampuan penggerakkan sendi dari anak tersebut normal, dan O tidak ada gerakan dan tonus otot, sedangkan T terdapat tonus otot akan tetapi tidak ada gerakan, dan yang R adalah ada gerakan tapi itu gerakan refleks. Kemudian kita bisa melihat dari grup otot fleksi shoulder sampai dorsifleksi ankle dari ujung sini sampai ujung bawah didapatkan hasil dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 itu hasilnya X, yang berarti anak mampu menggerakkan persendian secara normal. Next. Kemudian untuk GMFCS atau untuk mengukur kemampuan fungsional anak dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 itu mendapatkan hasil level 3, dan pada pertemuan terakhir itu mendapatkan hasil level 2, yang berarti level 3 itu anak masih menggunakan alat bantu seperti kruk atau kursi roda dan sebagainya. Tetapi pada pertemuan ke-6 anak sudah mampu melakukan itu tanpa bantuan, tetapi mungkin masih menggunakan kayak berjalan, masih pegangan tangga sekitar dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa kemampuan fungsional anak ini meningkat? Karena kita menggunakan di NDT tersebut. Mungkin akan tetapi pada waktu pengambilan ini sebelumnya itu sudah dilakukan treatment yang berkali-kali lipat, sudah melakukan treatment banyak kali. Akan tetapi kita mengambilnya kebetulan
Selanjutnya adalah DDST. DDST itu perkembangan tumbuh kembang anak, untuk mengukur tumbuh kembang anak. Nah, kita bisa lihat skornya ini. Nah, untuk interpretasinya itu nilai P itu berarti pas atau lewat, sudah melewati fasenya. Kemudian untuk nilai R itu artinya menolak, dan F itu gagal, artinya bisa dikatakan itu delay, dan no itu no opportunity, itu kayak normal aja anaknya. Kemudian untuk screening test melalui DDST didapatkan pasien mengalami peningkatan motorik kasar pada pertemuan ke-6, yaitu mulai bisa menendang bola ke depan, berjalan naik tangga, dan lari. Kesimpulan dari anamnesis, asesmen, diagnosa fisioterapi, menyusun program fisioterapi, intervensi hingga evaluasi. Intervensi yang digunakan tadi kan NDT, massage, dan latihan berjalan menggunakan sandbag. Intervensi yang digunakan tersebut didapatkan perubahan namun tidak signifikan pada motorik kasar, bahasa, motorik halus, dan personal sosial pada pasien dengan kasus global delay development. Hal itu dikarenakan intensitas pemberian intervensi dalam jangka waktu yang singkat dan keterbatasan waktu peneliti dalam melaksanakan tugas preklinik di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.